Novena Padre Pio hari kedua. Santo Pio dari Pietrelcina, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, engkau bertahan terhadap aneka percobaan kejahatan. Engkau didera dan ditekan oleh iblis neraka yang ingin agar engkau meninggalkan jalan kekudusan. Kami mohon, doakanlah kami agar dengan bantuan-Mu dan bantuan semua orang kudus di kerajaan surga, kami akan dimampukan memperoleh kekuatan untuk menolak dosa dan kejahatan dan berkanjang dalam iman sampai kami mati. Pesan Padre Pio hari yang kedua. Beranilah dan jangan takut terhadap serangan iblis. Ingatlah selalu, suatu tanda yang baik jika iblis bisa berteriak-teriak, meraung di sekitar suara hatimu, karena ini menunjukkan bahwa dia tidak berada dalam kehendakmu. Padre Pio. Novena hari kedua dengan tema penolakan dan kepercayaan kepada Tuhan, diawali dengan bacaan dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Pada novena hari kedua ini ada surat dari Padre Pio. Jangan kehilangan kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Percayalah kepada Tuhan dan serahkan dirimu kepadanya. Biarlah dia akan menjagamu. Tenanglah dan engkau tidak akan bingung. Apa yang saya inginkan adalah bahwa ketika tantangan-tantanganmu bertumbuh, demikian juga semoga kepasrahan dan kepercayaanmu kepada Tuhan semakin bertumbuh. Jiwa yang percaya kepada Tuhan dan menaruh seluruh pengharapannya kepadanya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini diambil dari surat-surat Padre Pio dalam buku yang kedua. Bacaan dari Matius tadi mengingatkan kita bagaimana perwira yakin dan merasa bahkan tidak layak ketika Yesus menjawab bahwa Yesus akan mampir di rumahnya untuk menyembuhkan. Maka dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata saja,
maka hambaku itu akan sembuh. Kita semua pasti mengingat kata-kata ini pada saat kita mau menerima tubuh Kristus. Dengan segala kerendahan hati, dia menyadari bahwa dia tidak pantas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu merasa bahwa itu sudah selayaknya aku dapat karena aku melakukan banyak ini dan itu, pelayanan di sana dan sini, dan persembahanku sungguh luar biasa. Seharusnya tidak aku mengalami penderitaan atau masalah seperti ini. Tapi kita belajar dari perwira ini. Dan Yesus mengatakan, ya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mengingatkan kita semua, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita merasa paling layak dan kita bisa menuntut kepada Tuhan, ya, bahkan mungkin kita memerintahkan Tuhan, karena apa yang kita alami seharusnya tidak terjadi demikian. Dan kita dikuatkan lagi oleh surat Padre Pio, ya, pada malam hari ini, bahwa jangan pernah kehilangan kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Dan di dalam Mazmur juga diingatkan kita, serahkanlah segala sesuatunya kepadaku, maka aku akan bertindak. Dan di sini diingatkan oleh Padre Pio lewat suratnya kepada kita pada peringatan hari kedua ini, bahwa mari kita datang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan percaya pada penyelenggaraan ilahi. Dan janjinya, tenang, jangan bingung. Kalau tantangan, masalah bertumbuh, maka demikian juga kepasrahan dan kepercayaan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Kalau kita tidak mengalami penderitaan dan kita tidak berserah kepada Tuhan, kapan Tuhan bisa ambil bagian di dalam hidup kita? Kalau kita terus menganggap bahwa kita mampu melakukannya, sehingga kita tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk membuat kita lebih kuat. Dan di sini kita diingatkan, ketika tantangan, penderitaan, apapun itu, pergumulan semakin hebat, maka kemudian iman kita tumbuh semakin hebat juga. Dan pesannya, jiwa yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh pengharapan kepadanya, tidak perlu ada sesuatu pun yang ditakutkan. Dan di dalam surat Padre Pio yang lain dikatakan, ketakutan itu lebih jahat ya daripada kejahatan itu sendiri. Lewat pesan Padre Pio pada malam hari ini, pada novena yang kedua, mari kita diajak menolak dan percaya saja kepada Tuhan dan penyelenggaraan ilahi. Mari kita masuk di dalam doa. Santo Pio yang penuh kasih, Engkau berbelas kasihan terhadap penderitaan manusia dan memberikan penghiburan kepada mereka yang menderita. Engkau memperoleh rahmat, penghiburan, dan kedamaian bagi mereka dari Tuhan. Bantulah kami melalui kesulitan hidup, terutama dalam penyakit dan kelemahan kami, untuk tidak memberontak terhadapnya. Bantulah kami untuk menerima kehendak Allah dengan penuh keyakinan dan penyerahan diri kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.